Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode weighting product pada sistem pendukung keputusan. Apa itu metode weighting product? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada materinya. Metode weighting product adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Menurut Yon, dalam buku Kusuma Dewi pada tahun 2006, metode weighting product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian weighting product, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria, yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI dan sifat dari masing-masing kriteria. Yang kedua, menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan buat metrik keputusan. 3. Melakukan normalisasi bobot ternormalisasi, yaitu bobot setiap kriteria dibagi dengan penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari bobot harus memenuhi persamaan. Ini ada persamaan, yaitu nilai setiap kriteria dibagi penjumlahan semua bobot kriteria, maka nilai total bobot harus memenuhi atau harus sama dengan 1. Ini adalah mutlak, tidak bisa berubah, dan hasilnya harus 1. Jika lebih dari 1, maka perjumlahan atau normalisasinya tidak benar. Nomor 4, menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI diberikan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Terangan S sama dengan menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. X menyatakan nilai kriteria, dan W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, N menyatakan banyaknya kriteria. Selanjutnya nomor 5, menentukan nilai vektor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut rumusnya. Dengan keterangan V menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V, X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan N menyatakan banyaknya kriteria. Selanjutnya nomor 6, meranking nilai vektor V sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan penentuan alternatif produk terbaik dengan metode WP dengan contoh soal atau contoh kasus. Perhitungan alternatif produk rumah makan terbaik. Di sini ada tabel alternatifnya, yaitu rumah makan Aroma Cempaka, Taraso, Sederhana, dan Salero Bundo. Dengan kriteria ada kualitas, harga, pelayanan, suasana, dan jarak. Di sini bobotnya sudah terisi, berikut dengan cost benefitnya. Nah, ketentuan bobot itu dari range angka 1 sampai 5. Kemudian bobot tersebut kita jumlahkan
dan hasilnya itu 18. Oke, selanjutnya kita akan mencari bobot kriteria atau bobot kepentingan. Bagaimana mencari bobot kepentingan? Yaitu rumusnya ada di samping, di mana sigma WJ sama dengan 1. Berarti bobot kepentingan ini kalau dijumlahkan semuanya dari kriterianya, jumlahnya tidak boleh melebihi 1. Bagaimana caranya? Ini dia. Pertama kita ketik sama dengan kriteria yang pertama atau bobot yang pertama, yaitu 5 dibagi dengan jumlah seluruh kriteria. Di sini yaitu 18. Jadi 5 dibagi dengan keseluruhan total bobot yaitu 18 sama dengan 0,28. Selanjutnya kita mencari yang C2. Kita lakukan hal yang sama dengan 3 dibagi dengan jumlah bobot. Kita lakukan hal yang sama juga pada yang C3, dengan 4 dibagi dengan jumlah bobot. Dengan kita sudah mencari atau kita sudah menjumlahkan dari bobot kepentingannya. Di sini hasilnya yaitu 1 ya teman-teman. Dari bobot kepentingan dari C1 sampai dengan 0,28, C2 0,17, C3 0,22, C4 0,22, dan C5 0,11, dan hasilnya itu adalah 1. Berarti sudah benar ya teman-teman, sesuai dengan rumus yang pada di samping. Dan nomor 3 yaitu metrik perbandingan alternatif. Di sini sudah terisi atau sudah ada, jadi kita skip dan melanjutkan kepada mencari alternatif atau pangkat dari kriteria-kriterianya. Bagaimana caranya? Ini dia. Sama dengan bobot kepentingan yang berada pada C1, karena dia benefit, maka kita akan mengalihkannya pada 1 atau dirinya sendiri. Oke, begitu caranya. Selanjutnya pada C2, (0,17) dikalikan dengan min 1. Itu yang membedakan cost dengan benefit. Kalau cost kita mengalihkan dengan min 1, dan kalau benefit kita mengalihkan dengan 1. Oke, kita ulangi hal yang sama pada C3 sampai C5, 0,22. Karena dia benefit, maka kita akan kalikannya pada 1. Ini juga benefit, kita langsung pada 1. Dan ini adalah cost pada C5, maka kita akan mengalihkan pada min 1.
Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya dari pangkat. Selanjutnya kita akan menentukan alternatif perhitungan nilai vektor S pada setiap kriteria. Kita ketik sama dengan nilai kriteria pada A1, kita pangkatkan seperti ini. Kita tambahkan pangkat dengan pangkat yang berada pada bawah sini, yaitu 0,28. Selanjutnya tutup kurung, lalu kita kalikan pada kriteria A1 C2, yaitu 1, kita pangkatkan pada pangkat yang berada pada C2, yaitu min 0,17. Oke, kita lanjutkan pada kolom C3 sampai kolom C5. Caranya masih sama. Kolom C3 kita pangkatkan dengan pangkat kolom C3, lalu kita kalikan pada C4, kita pangkatkan pada kolom pangkat C4. Nah, kita kalikan semua. Kalau sudah kita enter, nah maka hasilnya akan muncul, yaitu 0,67 sekian. Oke, kita akan melakukan hal yang sama pada kolom selanjutnya, pada A2, A3, dan A4. Kita lakukan hal yang sama, yaitu ketik sama dengan, kita pilih kriteria pada A2, lalu kita pangkatkan kepada pangkat yang berada pada C1 juga, lalu dikalikan dengan C2, jadi prosesnya masih sama ya teman-teman, cuma kita akan melakukan pada kolom selanjutnya, pada kolom yang bawah ini. Dan kita akan melakukan kriteria pada A2, lakukan hal yang sama. Kalau sudah kita tekan enter, nah maka hasilnya sudah muncul, yaitu 2, hasilnya akan muncul, yaitu 2,47678 sekian. Nah, sekarang kita akan mencoba cara cepatnya, karena pangkatnya itu, perkalian pangkatnya itu sama, dan ini cara cepat agar lebih efisien waktu. Karena jika kita punya data ribuan, ini sangat efektif, kita tidak mungkin menambahkannya satu-satu. Bagaimana caranya? Ini dia, kita akan coba caranya. Kita akan menambahkan penguncian pada kolom pangkatnya, karena data pangkatnya ini tidak sama, atau kita akan menguncian pada bagian pangkatnya dengan cara, yaitu kita menambahkan
karakter dolar pada setiap kolom dengan cara menekan F4. Penguncian berada 30, E30 dan F30, lalu G30, kemudian enter. Selanjutnya kita tarik pada bagian kolom yang bawah, maka hasilnya akan muncul, otomatis muncul karena dia mengikuti kolom selanjutnya. Ini C25, nah bawahnya muncul C26, selanjutnya C27, C28. Nah, ini adalah cara cepatnya teman-teman, kita bisa ikuti agar waktu lebih efisien dalam mengerjakannya. Kemudian kita akan melakukan penjumlahan pada setiap nilai vektor S-nya. Maka hasilnya muncul ya teman, itu jumlahnya adalah 9,911. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan frekuensi relatif vektor V. Ini adalah rumusnya teman-teman. Bagaimana caranya? Dan langsung saja kita akan praktekkan dengan cara mengetikkan alternatif pada alternatif A1 dengan mengetikkan sama dengan cara frekuensi A1 dibagi dengan total seluruh nilai vektor S yang ada pada kolom ini. Kita bagikan, maka hasilnya akan muncul 0,29. Kita lakukan hal yang sama pada kolom selanjutnya teman-teman. Alternatif A2 dibagi dengan total jumlah hasilnya 0,56. Lakukan hal yang sama kolom A3 bagi dengan total jumlah nilai vektor S. Begitu juga dengan A4 dibagi dengan nilai total. Oke, maka hasilnya muncul jumlahnya yaitu 1. Berarti sudah benar ya teman-teman, tidak melebihi dari angka 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rankingan alternatif. Dari data ini kita akan melakukan rankingan di mana kita akan mencari nilai tertinggi atau nilai paling tinggi dari setiap kriteria A1, A2, A3, dan 4. Kita masukkan setiap kriteria ininya, jumlah nilai vektornya. Kita bisa lihat pada rankingannya, yaitu A1 dapat ranking pertama karena nilai paling tinggi, lalu A2 dengan nilai kedua, A3 nilai ranking ketiga, dan A4 dengan ranking keempat. Ini sudah otomatis karena sebelumnya sudah ada rumusnya teman-teman ya, dengan cara yaitu sama dengan rank. Kita mencari ranking dari alternatif A1 dan tabel referensinya yang berada pada tabel keempat ini. Lalu kita mengunci pada bagian referensinya, yaitu
C46 sampai dengan C49, kita kunci lalu kita enter, maka hasilnya muncul rankingan dari setiap tabel atau kolom dari keempat kolom tersebut. Maka hasilnya akan muncul otomatis, lalu kita bisa tarik ke bawah dan setelah itu sudah muncul ya teman-teman. Jadi ranking yang pertama yaitu A1, dan ranking kedua itu A2, dan ranking ketiga A3, dan ranking keempat adalah A4. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan kali ini tentang mengenai perhitungan dengan menggunakan metode WP atau weighting product. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.